warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa kita pada tahun ini, dan semoga kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, saya Firdaus dengan NIM 430202000052 dari 4B PSDM Problem Solving and Decision Making dari Prodi Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya akan memaparkan suatu penjelasan tentang analisis pengelolaan organisasi, strategi pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Teman-teman, dalam strategi pembuatan masalah ini, dalam pemecahan masalah ini dan pembuatan keputusan, terdapat dua hal yang paling mendasar, yaitu yang pertama, sikap pemecah masalah, dan yang kedua yaitu berpikir rasional. Yang pertama yaitu sikap pemecah masalah. Sikap pemecah masalah merupakan hal yang dasar dan hal yang pertama kali kita lakukan apabila terdapat suatu permasalahan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan akan mempengaruhi suatu proses pemecahan masalah. Apabila kita bersikap positif dalam suatu permasalahan, kita optimis, kita bisa menyelesaikan masalah, maka kita akan diberikan kemudahan dan terasa ringan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila kita pesimis, kita berpikir kita sangat kesulitan dalam menyelesaikan masalah, maka secara tidak langsung kita akan merasakan beratnya dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita bersikap dalam menyikapi suatu masalah itu bisa lebih leluasa dan bisa lebih elegan? Nah, berikut saya akan membagikan tips agar kita dalam bersikap itu lebih elegan dan lebih efektif. Yaitu yang pertama, kita berpikir positif. Berpikir positif dalam segala bidang, dalam segala hal. Kita berpikir positif bahwa kita mampu, dan kita berpikir positif bahwa kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu berpikir sistematis. Nah, berpikir sistematis ini kita jangan dalam menyelesaikan masalah kita lebih tenang dan lebih elegan. Dan yang ketiga yaitu perbanyak pengetahuan. Dengan perbanyak pengetahuan, kita lebih luas wawasan kita, dan kita dalam menyelesaikan masalah lebih enteng dan lebih luas. Dan yang keempat yaitu fokus pada solusi, bukan pada masalah. Ini sudah jelas teman-teman, kita harus fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Dan yang terakhir itu latihan menyelesaikan masalah. Dengan kita latihan, kita dapat menambah sebuah kekuatan kita, sebuah pengetahuan kita, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan lebih tenang. Kemudian teman-teman, yang kedua yaitu berpikir rasional. Apa sih berpikir rasional? Mungkin teman-teman sering mendengar apa itu berpikir rasional. Berpikir rasional itu bagaimana kita berpikir secara jernih, menggunakan akal sehat dan berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga dalam pembuatan keputusan, dalam menyelesaikan masalah, kita lebih tenang dan lebih jernih pikiran kita. Nah, berpikir rasional ini sangat dibutuhkan dalam pemecah masalah, baik itu dalam masalah sehari-hari maupun dalam masalah organisasi yang besar. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips agar kita dapat meningkatkan pola berpikir rasional yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, tingkatkan kemampuan analisis yang baik. Dengan kita menganalisis yang baik, kita akan lebih jernih, lebih cerdas dalam berpikir rasional. Kemudian yang kedua, tingkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Dengan ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, kita dapat menilai dari berbagai sudut pandang dan kita bisa lebih leluasa dalam berpikir. Kemudian yang ketiga itu tingkatkan hobi membaca. Dengan hobi membaca yang kompeten, kita menambah relasi, kita menambah pengetahuan dan akan membuat otak kita, akan membuat pikiran kita lebih terbuka. Kemudian yang keempat, jaga pola hidup sehat. Nah teman-teman, dengan kita menjaga pola hidup sehat,
otomatis otak kita akan terjaga dan kita bisa berpikir dengan sehat, membantu kita untuk lebih sehat. Kemudian yang keempat, biasakan diri untuk menerima apa adanya. Banyak dari kita mungkin termakan berita-berita yang dilebih-lebihkan atau ada juga yang dikurangkan. Kita harus menerima berita dengan apa adanya dan real, sesuai fakta dan data yang ada. Kemudian yang keenam, jadilah orang yang berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan dan problem. Kita harus dengan sikap yang kritis dan kita harus melek dalam suatu permasalahan di sekitar kita. Ya mungkin sekian dari itu teman-teman, penyampaian saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.